Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja ke pembahasan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tata cara sholat wajib dan juga waktu-waktu sholat wajib. Tata cara sholat. Yang pertama membaca niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara dua sujud, yang kedelapan sujud yang kedua, yang kesembilan tasyahud awal dan tasyahud akhir, yang kesepuluh salam. Niat sholat fardu. Bacaan niat sholat harus disesuaikan dengan sholat fardu yang kita dirikan. Akan tetapi niat tidak ada lafaz khususnya, sehingga tidak harus dimulai dengan lafal usolli. Niat dibaca di dalam hati ketika takbiratul ihram. Sesungguhnya agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun contoh niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sambil mengucap Allahu Akbar dengan suara yang minimal dapat didengar oleh diri sendiri. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahunya dan membiarkan kedua tangan tetap terangkat hingga selesai mengucapkan takbir seluruhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika engkau hendak sholat, ambillah wudhu, lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terdapat dua jenis dekap. Al-wadu', yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa melingkar atau menggenggam. Al-qadr, yaitu jari-jari tangan kanan melingkar atau menggenggam tangan kiri. Setelah takbiratul ihram, diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, sedangkan doa iftitah dan membaca surat pendek termasuk sunnah dalam sholat. Selanjutnya ruku. Secara umum, ruku dilakukan dengan cara membungkukkan tubuh serta meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ruku harus dilakukan secara tumakninah. Rasulullah mempraktikkan ruku dengan badan dibungkukkan sampai tulang belakang rata dengan kepala. Selain itu, Rasulullah meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut. Adapun posisi jari jemari direnggangkan sembari mencengkram lutut dan merenggangkan lengan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bila Rasulullah ruku, beliau tidak meninggikan kepalanya dan tidak pula merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain pun disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sholat seseorang tidak sah jika ia tidak meluruskan punggungnya ketika mengerjakan ruku atau sujud." Hadis riwayat Abu Daud. Adapun contoh bacaan ruku menurut Nahdlatul Ulama, yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Sedangkan menurut Muhammadiyah, Allahumma ghafirli subhana rabbil azim. Perbedaan bacaan ruku antara Muhammadiyah dan NU terletak pada lafal dan maknanya. Bacaan ruku Muhammadiyah lebih panjang, sedangkan bacaan ruku NU lebih singkat. Selanjutnya ada i'tidal. Gerakan i'tidal dalam sholat dilakukan setelah bangun dari ruku dengan bersikap berdiri tegak dan posisi punggung diluruskan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga ataupun bahu. Dijelaskan dalam buku Fikih Sholat Terlengkap karya Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basurwani, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal posisi tangan saat gerakan i'tidal, yakni terbagi menjadi 2 macam pendapat. Yang pertama, lurus tidak bersedekap. Pendapat ulama pertama terkait posisi tangan saat gerakan i'tidal dalam sholat yaitu tangan diluruskan di samping badan dan tidak bersedekap. Yang kedua, bersedekap di atas dada. Sementara pendapat ulama yang kedua saat gerakan i'tidal, posisi tangan bersedekap di atas dada. Hal ini sebagaimana pendapat dari ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Adapun bacaan i'tidal,
Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya adalah gerakan sujud. Ketika sujud, maka jari-jari tangan dan kaki harus dirapatkan dan menghadap ke arah kiblat. Selain itu, kedua tangan diletakkan di depan kedua bahu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW, padahal sebelumnya beliau bersamaku di tempat tidur. Kemudian aku mendapat beliau sedang sujud dengan menempelkan kedua tumit dan menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat." Hadis riwayat Muslim. Bagi laki-laki ketika sujud, maka harus menjauhkan perut dari kedua paha, kedua siku dari lambung, menjauhkan kedua bahu dari tanah jika tidak ramai, dan merenggangkan jarak kedua lutut serta kedua kaki. Sementara itu, posisi sujud bagi wanita ialah kebalikan dari posisi laki-laki, maka wanita menyempitkan jarak dan menempelkan perut dengan paha. Begitu juga untuk anggota sujud lainnya, karena itu lebih menutupi bagiannya. Bacaan dalam sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selanjutnya adalah posisi duduk iftirash. Duduk iftirash adalah suatu perkara wajib dalam sholat fardu menurut kesepakatan ulama Syafi'iyah. Untuk itu perlu diperhatikan posisi dan bacaan duduk di antara dua sujud itu sesuai sunnah. Duduk iftirash adalah duduk dengan melipat kaki kanan ke belakang dengan telapak kaki ditegakkan dan jari ditekuk ke lantai. Kemudian duduk di kaki kiri tanpa menekuk jari, posisi telapak tangan dibuka dan diletakkan di atas paha dengan menyamakan ujungnya dengan lutut. Bacaan duduk iftirash yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fani. Atau bisa membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Selanjutnya yakni tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, posisi duduk pada tahiyat akhir atau tasyahud akhir ini dikenal dengan sebutan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu posisi kaki kanan tegak lurus dan kaki kiri berada di bawah menyilang. Sedangkan posisi tangan kiri diletakkan di atas paha dalam keadaan terbuka, dan tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk diacungkan sebagai isyarat. Sedangkan untuk duduk tahiyat awal atau tasyahud awal, posisinya sama dengan duduk iftirash. Yang membedakan hanya tangannya diletakkan di atas paha, jari telunjuk diacungkan sebagai isyarat. Bacaannya bisa dilihat di layar. Gerakan selanjutnya setelah tasyahud akhir yakni adalah salam. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adkar menjelaskan, wa'lam annal akmalu fi salami ayakulu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam yang sempurna adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ketika kepala itu ke kanan. Wa an yasarahu assalamualaikum warahmatullah wa la yastahibu ayakulu ma'ahu wa barakatuh li'annahu khalaful masyhur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disunahkan mengucapkan wa barakatuh sebab menyalahi pendapat masyhur yang bersumber dari Rasulullah. Dengan demikian, berpijak dari keterangan di atas sesuai pendapat, maka salam yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah tanpa menambahkan wabarakatuh. Apabila menambahkan wabarakatuh boleh saja, tetapi tidak mendapatkan sunnah. Pembahasan selanjutnya yakni tentang waktu sholat wajib. Yang pertama, sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Maksud fajar shodiq yaitu munculnya cahaya ketika pagi hari sebagai penanda perubahan waktu malam ke pagi. Nah, untuk batas waktunya sampai terbitnya matahari. Apabila matahari sudah terbit, maka waktu sholat subuh tandanya sudah habis. Yang kedua yakni sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama
dengan benda tersebut. Di dalam sholat zuhur ini ada rukhsah, maksudnya sunnah. Apabila cuacanya terlalu panas atau sangat menyengat sehingga kita dapat mengganggu fokus kita atau makninah kita ketika sholat, maka sholat zuhur itu disunahkan untuk diakhirkan. Ini tidak apa-apa, sunnah hukumnya. Selanjutnya yakni waktu sholat asar, awal waktunya adalah saat tinggi bayangan bertambah dari tinggi bendanya. Akhir waktunya biasa disebut dengan waktu ikhtiar, saat tinggi bayangan bertambah 2 kali tinggi benda. Sedangkan akhir waktunya yaitu waktu jawaz, boleh adalah saat matahari tenggelam, sudah tidak terlihat lagi. Untuk lebih rincinya lagi, waktu sholat asar itu dibagi menjadi 3. Waktu fadilah, waktu jawaz bila karohah, dan waktu karohah. Waktu fadilah yakni sholat waktu utamanya sholat asar. Saat pertama kali masuk sholat asar, adzan hingga selesai melakukan persiapan sholat asar. Waktu jawaz bila karohah, waktu yang boleh dan tidak makruh, yaitu mulai ketika panjang bayangan telah 2 kali panjang benda hingga matahari menguning. Nah, ini ketika waktu ikhtiar. Adapun waktu karohah yakni waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat asar, yaitu mulai saat matahari menguning setelah waktu ikhtiar tadi hingga mendekati terbenam. Selanjutnya waktu sholat maghrib, awal waktunya dimulai ketika seluruh piringan matahari sudah masuk di bawah cakrawala, ketika matahari sudah tidak lagi terbenam dengan sempurna. Itu awal waktunya sholat maghrib, masuk waktu sholat maghrib. Akhir waktunya ketika berakhir setelah mega merah di ufuk barat hilang, atau ketika syafaq selesai dan waktu isya dimulai. Itu tadi menurut mazhab Imam Hambali. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas waktu sholat maghrib dimulai dari waktu azan, wudhu, menutup aurat, iqamah, dan mengerjakan sholat 5 rakaat. Selanjutnya waktu sholat isya, awal waktunya jika awan merah di ufuk telah hilang atau waktu maghrib selesai. Akhir waktunya yang disebut waktu ikhtiar hingga sepertiga malam. Akhir waktu sholat isya yaitu ketika fajar shodiq, ketika cahaya matahari keluar menandakan pergantian malam dan pagi. Sholat isya sendiri itu disunahkan mengakhirkan sholat isya ketika sepertiga malam. Maksudnya sepertiga malam atau sebelum pertengahan malam. Itu mungkin penjelasan tentang tata cara sholat dan waktu sholat dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.